Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'i wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Insyaallah pada kesempatan Kultum Ramadan ini Ana akan menyampaikan Kultum Ramadan berjudul Incredible Muslim. Ya, artinya adalah muslim yang hebat, muslim yang luar biasa. Ketika banyak orang yang bermaksiat, akan tetapi banyak orang yang mau berhijrah, alhamdulillahnya. Di sisi lain, orang-orang yang telah tersesat dalam kegelapan ini masih berusaha dikuatkan setan, berusaha ditutup mata dan hatinya. Lalu, dalam kesempatan ini, Ana berusaha menyampaikan apa yang ada di dalam hati Ana, yang ingin Ana suarakan untuk kalian yang baru berhijrah, ataupun untuk kalian yang masih belum tersadar akan kegelapan dan mata dan hati kalian ditutup oleh para musuh-musuh Islam ataupun para wali-wali setan. Kita akan membahas tentang kemunduran kejayaan Islam. Menurut Antuna, apakah kejayaan Islam ini mundur karena kita buta sejarah? Ataupun karena kita malas? Iya, bisa juga. Ataupun karena kita berpecah belah? Iya, bisa jadi. Ketika di sisi lain, orang-orang berusaha untuk mempersatukan umat Islam, akan tetapi para musuh Islam tidak akan pernah berhenti diam untuk menyelewengkan agama ini dari jalan yang lurus. Lalu, dalam kesempatan ini juga, kita akan menyampaikan bahwa cita-cita yang biasa aja, atau bahkan kita yang nggak bangga dengan keislaman kita, maka ingatlah, kita perlu ditanyakan keimanannya. Dan kali ini juga kita akan membahas tentang cita-cita dan bangga. Kenapa kita membahas cita-cita dan bangga? Karena dengan cita dan bangga inilah kita mampu menjadi muslim yang sebenarnya, kita mampu untuk menjadi muslim yang hebat, yang luar biasa. Lalu, alasan ahwati fillah, ketika kita bercita-cita yang biasa saja, maka secara otomatis cita-cita itu pun akan terasa biasa saja. Bahkan ketika kita dewasa sekarang, kita baru menyadari, ya ternyata realita kehidupan pas kita masih kecil tuh nggak seindah pas dulu. Realita zaman gede tuh ternyata nggak seindah pas kita masih kecil loh, gitu. Nah, jadi ketika kita merasa dilanda oleh kekhawatiran, ketika kita melihat realita zaman sekarang, maka janganlah mundur. Itu adalah kesempatan setan untuk menyusupkan, bahasa psikologisnya adalah a quarter life crisis, krisis seperempat baya. Lalu, apakah dengan kita mengalami a quarter life crisis ini, kita menandakan pemuda muslim yang hebat? Enggak. Karena pemuda muslim yang hebat adalah orang yang mampu mencegah a quarter life crisis atau krisis seperempat baya. Ketika kita TK, ketika kita kecil, kita dengan semangat mengatakan kita akan menjadi dokter, kita akan menjadi guru, dan lain sebagainya. Akan tetapi ketika kita dewasa, kita malah mulai kehilangan untuk meraih cita-cita kita sendiri, atau bahkan kita mulai merasa rendah diri untuk mencapai cita-cita, bahkan sampai ada yang memutuskan untuk tidak bercita-cita dan memutuskan untuk profesi yang sedang tidak enak dia jalani. Lalu, padahal Allah dan Rasulnya menganjurkan untuk beroptimis dalam bercita-cita tinggi. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Innallaha ta'ala yuhibbul ma'aliyal umur wa yakrahu safu asafaha. Yang artinya, sesungguhnya Allah Ta'ala menyukai hal-hal yang tinggi dan Allah tidak menyukai hal-hal yang remeh. Dan hal ini pun terbuktikan pula ketika dulu di Ka'bah ada 4 pemuda Quraisy yang duduk berdampingan. Keempat pemuda itu ialah 3-nya dari keluarga Zubair bin Awam dan 1-nya dari Bani Umayyah. Dari keluarga Zubair ini ada 3 bersaudara, yaitu Abdullah bin Zubair, ada Mus'ab bin Zubair, ada Urwah bin Zubair, dan terakhir Abdul Malik bin Marwan. Lalu Abdullah bin Zubair ini mengatakan cita-citanya, aku akan menguasai tanah Hijaz ini dan akan menjadi khalifahnya. Lalu Mus'ab bin Zubair pun melanjutkan, maka aku ingin menguasai 2 wilayah Irak dan tidak boleh ada yang mengambil kekuasaan itu dari tanganku. Lalu Abdul Malik bin Marwan mengatakan, jika kalian berdua puas hanya dengan itu saja, maka aku tidak akan puas sebelum aku menjadi khalifah setelah Muawiyah bin Abi Sufyan. Lalu Urwah bin Zubair terdiam 1000 bahasa. Dia pun memperhatikan ketiga teman-temannya. Lalu ketiga temannya ini pun mendekatinya.
Wahai Urwah, bagaimana denganmu? Apa cita-citamu? Lalu dengan mantap Urwah menjawabnya, jika kalian bertiga puas dengan itu, maka aku ingin menjadi orang yang alim, orang yang berilmu dan mau mengamalkan ilmunya, yang jarang kita temui sekarang ini. Maka beliau melanjutkan lagi, aku akan mengajarkan apa yang ada di kitab Robnya dan sunnah nabinya serta hukum-hukum agamanya. Orang-orang akan mengambilnya dariku ketika aku sudah paham dengannya. Hari-hari berlalu, kemudian keempat pemuda Quraisy ini pun mendapatkan cita-citanya lagi, yaitu Abdullah bin Zubair berhasil menguasai tanah Hijaz, bahkan lebih dari itu. Salah satunya adalah tanah Hijaz. Selain tanah Hijaz adalah tanah Yaman, tanah Khurasan, tanah Irak, dan tanah Mesir. Lalu sepeninggal Abdullah bin Zubair, Mus'ab bin Zubair pun berhasil menguasai wilayah Irak dan beliau meninggal karena mempertahankan kekuasaannya. Begitu pula Abdul Malik bin Marwan. Ketika terjadi perselisihan di antara Bani Umayyah, beliau pun mengangkat dirinya menjadi khalifah Bani Umayyah. Kemudian Urwah bin Zubair pun berhasil mendapatkan apa yang dia dapatkan, yaitu menjadi orang yang alim dan fiqh pada zamannya. Jadi, akhwati fillah, kita harusnya bisa mengambil pelajaran dari hal ini, karena kalau bukan karena cita-cita kita yang tinggi dengan cara yang kita rencanakan, dan semua itu pasti ada prosesnya. Tidak ada yang instan dalam dunia ini. Satu persatu langkah kita jalani, dengan langkah yang berat pun akan kita retas. Karena sejatinya cita-cita yang luhur itu tidak akan pernah digapai dengan cara yang instan. Faedahnya adalah cita-cita yang luhur ini tidak akan pernah tercapai kecuali jika kita mewariskannya kepada orang-orang setelah kita, entah itu anak kita, entah itu cucu kita, entah itu cicit kita, atau mungkin bahkan ketika keturunan kita sudah menjadi kabilah. Mereka pasti bisa mendapatkannya atau mungkin akan mendapatkan lebih daripada yang kita harapkan. Sebagaimana Sultan Murad bin II, ketika Sultan Murad II mewariskan cita-citanya untuk membebaskan Konstantinopel atau Istanbul sekarang kepada Muhammad Al-Fatih. Beliau telah menyiapkan berbagai macam cara-cara step by step yang harus dilaksanakan oleh Muhammad Al-Fatih ini. Lalu, sejatinya kita sebagai seorang muslim, kita seharusnya bangga dengan cita-cita yang kita punya. Kita nggak boleh merasa rendah diri. Cita-cita yang kita punya bukanlah untuk diremehkan, dan kita pun harus melaksanakan cita-cita dari Rasulullah SAW, yaitu membumikan agama Islam di bumi Allah ini. Wahai para pemuda, ayo bangkit, kita lanjutkan estafet dakwah. Wahai pemuda, ayo kita menjadi luar biasa. Ayo kita memberikan peran kepada agama dan untuk Allah di dunia ini. Karena wahai pemuda, itulah yang Islam nantikan darimu. Dan Syekh Abdullah Azam pun juga mengatakan, sesungguhnya yang dikehendaki oleh Islam adalah sebagian waktumu, hampir seluruh hartamu, serta segarnya masa mudamu. Islam menghendaki dirimu yang bertenaga, bukan dirimu yang sudah loyo. Lalu Islam menghendaki masa kuatmu, masa perkasamu, masa mudamu sebelum masa rentamu. Islam menghendaki yang teragung, termulia, dan terbaik darimu. Maka kita harus menjadikan perkataan Syekh Abdullah Azam ini sebagai pelecut agar kita bisa menggapai cita-cita kita. Jangan pernah mengatakan, aku nggak punya cita-cita, karena itu berarti muslim yang remah. Dia adalah muslim yang tidak sesuai dengan Allah dan Rasulnya. Karena sejatinya orang-orang muslim adalah orang-orang yang punya cita-cita yang hebat. Dan nggak ada muslim yang nggak hebat, pasti selalu hebat. Dalam sejarah kejayaan Islam, tidak ada yang tidak hebat. Lalu, akhwati fillah, kita mungkin harusnya melanjutkan estafet dakwah ini. Karena sesungguhnya Al-Quds yang sekarang sedang diserang sedang merindukan rukuk dan sujud kita, serta gema adzan kita. Lalu, Istana Al-Hamra yang sekarang di Spanyol pun juga merindukan adzan dan takbir kita. Sebagaimana Masjid Agung Cordoba, serta tempat-tempat Islam yang lain sudah dirubah oleh kaum Kristen. Kemudian, ini adalah akhir dari ana. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Hamdan na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hamdan na'imin, hamdan
شاكر حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمسلمات والمسلمين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم منزل الكتاب مجري السحاب عازم الأحزاب اهزلهم وزلزلهم وأرنا فيهم عجائب قدرته فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا عزيز ربنا أنت عليلنا وأنت نصيرنا وأنت حسبنا فنعم الوكيل اللهم انصر إخواننا والمجاهدين في فلسطين وفي كل مكان اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين وارزقنا فيه صلاة قبل الممات اللهم طهرهم إخواننا من القردة والخنازير اللهم فرق بينهم وبين من شايعهم اللهم أصلح أحوال المسلمين في فلسطين وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام اللهم عليك بمروبيها والصانعين وصاعيها ومن على استجارها اللهم عليك بمروبيها وباعيها ومن على استجارها اللهم إن لم ترد هداية لهم بل عنهم لعنا كبيرا ربنا آتهم ضعفين من العذاب بل عنهم لعنا كبيرا في الدنيا والآخرة اللهم ارفعنا الغلا والوبا والربا والزنا والسلاسل وبحب وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائرهم من بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين إخوتي في الله نستغفرك ونتوب إليه هذا مني عفوا على الأخطاء وبالله توفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.